Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahir rahman. Allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. والصلاة والسلام على رسول الله حبيب الرحمن الكريم المنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini di hari yang berbahagia di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan kembali, di mana mungkin pada pekan-pekan yang lalu di hari yang sama Allah memperkenankan kembali berkumpul dalam rangka bermajlis ilmu, dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sedang berada daripada satu taman dari sekian banyak taman-taman surga yang Allah sediakan di dunia. Jadi Allah itu memberikan kepada manusia dunia itu banyak taman-taman surga. Kita di sini berada salah satu di antaranya, yaitu menuntut ilmu, bermajlis ilmu. Itulah yang disebut dengan taman surga. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali orang yang mungkin di luar sana itu yang belum mendapati kenikmatan ini. Dan nikmat yang lain yang kita dapatkan saat ini adalah nikmat yang namanya sehat. Sebagai Nabi SAW menyebutkan bahwa ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang seringkali manusia itu lalai terhadapnya. Jadi ada dua nikmat dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, itu dua nikmat yang sering dilalaikan oleh yang namanya manusia. Apa dua nikmat tersebut? Nikmat yang pertama yaitu nikmatul faragh, nikmat waktu luang, waktu kosong. Dari sekian banyak waktu, dari 24 jam itu ada mungkin waktu-waktu tertentu yang kita diberikan waktu luang. Nah, terkadang manusia diberikan waktu yang luang itu sebenarnya tujuannya untuk dimanfaatkan sebaik mungkin untuk beramal saleh. Tapi karena kelalaiannya, maka hilang waktu luangnya, diganti dengan entah itu kemaksiatan ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu nikmat yang pertama. Yang kedua yaitu nikmat apa kira-kira Ibu? Pak? Sehat. Nikmat sehat. Iya, nikmat sehat. Ya. Masya Allah, di sini walaupun mungkin sudah tidak muda lagi usianya, tapi Allah mengetuk pintu hatinya, untuk bisa datang. Ya, langkah demi langkah dari rumahnya itu sudah terhitung pahala. Jadi bukan kita kira bahwa yang namanya kita datang ke sini hanya duduk lalu mendengarkan lantas pulang dapat oleh-oleh, dah gitu aja enggak. Tapi yang dinamakan dengan ketika Allah Subhanahu wa taala mengetuk pintu hati seseorang mendapatkan hidayah, maka pada hakikatnya Allah ingin menunjukkan kebaikan pada orang tersebut. Dan di sini kita tidak muda lagi. Dan inilah sebuah kenikmatan yang Allah berikan. Itu artinya kita paham, kita tahu bahwa yang namanya usia itu
kalau sudah tidak muda lagi, digunakan sebaik mungkin untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya mendekatkan diri kita kepada Allah ialah dengan mentadabburi Al-Qur'an. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang, sedikit membahas mengenai ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang biasa para ulama itu menamakannya dengan tafsir Al-Qur'an, ya. Dan kita sudah masuk kepada surat Shad. Benar? Iya. Pak Bu, benar ya? Iya. Ya. Baik, kita mengawali surat Shad. Cuman sebelum kita masuk kepada surat Shad, kita harus mengetahui dulu apa sih yang ada di surat Shad itu. Apakah dia diturunkan? Di mana diturunkannya? Dia surat keberapa? Jadi kita harus punya pengetahuan dulu terhadap surat ini, ya. Jadi surat Shad itu adalah surat ke-38. Jadi dari sekian banyak surat dalam Al-Qur'an berjumlah 114 surat, itu surat Shad terletak pada jumlah ke-38, ya. Dengan jumlah ayatnya 88 ayat. Dan di sini surat Shad itu diturunkan atau biasa disebut dengan surat Makkiyah. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Itu berbeda. Nanti ada surat-surat ataupun ayat-ayat yang menunjukkan dia Madaniyah. Ada juga surat-surat ataupun ayat yang menunjukkan Makkiyah. Apa maksudnya? Mungkin sebagian orang berpikir yang namanya Makkiyah berarti turunnya di Mekah. Kalau Madaniyah berarti turunnya di Madinah. Maka para ulama itu memberikan pendapatnya mengenai Madaniyah atau Makkiyah. Jadi ada pengertian yang lain. Kalau Makkiyah yaitu adalah sebelum hijrah. Ini pendapat yang pertama terkait dengan waktu diturunkannya Al-Quran. Ya, terkait dengan waktu diturunkannya Al-Quran. Kalau dia disebut dengan surah Makkiyah, berarti ayat ataupun surat ini itu turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Ya, berhijrah kemana, Pak? Madinah. Ya. Jadi Makkiyah itu dikatakan atau maknanya oleh para ulama itu adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Kalau Madaniyah berarti sebaliknya. Kalau tadi sebelum Nabi SAW berhijrah, kalau yang sesudahnya berarti Madaniyah. Ya. Jadi itu salah satu pendapat dari para ulama terkait dengan waktunya. Kalau misalkan pendapat yang kedua terkait dengan tempatnya, tadi sudah benar, Makkiyah diturunkan di Mekah. Kalau Madaniyah diturunkan di Madinah. Nah, jadi seperti itu. Jadi surat Shad itu adalah surat yang diturunkan atau dikategorikan surat-surat ataupun ayat-ayat Makkiyah. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke surat Shad, alangkah lebih baiknya kita membaca bersama surat Shad. Kami talqin seperti biasa. Nanti bisa mengikuti dari mulai awal suratnya sampai kami terakhir membacakan ayatnya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzikr. بل الذين كفروا في
عزة وشقاق بل الذين كفروا في العذاب والشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا فجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء عجاب. Ya, baik. Kita coba gali dulu terkait dengan tadabbur sampai ayat yang kelima. Jika memang waktunya insyaallah mencukupi. Baik. Kita masuk kepada ayat yang pertama. Di sini disebutkan Shad. Ya, sebelum kita masuk kepada makna ayatnya, coba kita lihat dulu. Jadi sebelum kita mengetahui seluk-beluk daripada makna ayat tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui hukumnya dulu. Hukum tajwidnya. Nah, ini mungkin yang masa kecilnya ingat dengan belajar tajwid. Ya. Shad itu kalau misalkan kita lihat itu hukumnya adalah mad. Nah, cuman mad itu nanti terbagi menjadi banyak mad. Nah, di sini madnya namanya mad lazim. Ya, mad lazim. Tapi mad lazim itu nanti dibagi 4 lagi. Nah, ini dari mad banyak, terus mad lazim terbagi lagi ada 4. Nah, di sini mad lazimnya itu adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi ketika dibaca dia itu panjangnya sampai 6 harokat atau 6 ketukan. Shad. Nah, bukan so, bukan, tapi ada dal di akhirnya. Shad. Nah, jadi ada kolkolahnya. Shad. Nah, seperti itu bacanya. Ya. Baik, itu terkait dengan hukum tajwidnya. Baik, Allah Subhanahu wa taala itu memulai surat Shad dengan huruf Shad sesuai dengan nama suratnya. Ini di dalam bahasa Arab disebut dengan huruful muqatta'ah. Ada yang tahu Pak Bu huruf muqatta'ah itu huruf apa? Huruf muqatta'ah atau biasa disebut dengan fawatihus suwar. Kalau misalkan ada yang tahu alif lam mim, ini sejenis. Ya, huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang biasa berada di awal surat. Masih banyak lagi, bukan hanya itu, bukan shad, tapi ada nun, qaf, alif lam mim. Terus ada kaf ha ya ain shad. Masih banyak lagi, ada beberapa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan huruful muqatta'ah. Ya. Huruful muqatta'ah. Jadi ada pendapat mengenai makna ayat ini. Mengenai
bagian daripada pengawalan surat ini. Kalau misalkan di surat-surat yang lain mungkin langsung kata lalu ada maknanya. Tapi di sini itu diartikan shad. Maka di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, yang tahu maksud daripada kata ini atau huruf ini itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini itu mengembalikan semua maksud maupun maknanya itu kembali kepada Allah. Makanya di sini itu di dalam maknanya itu ditulis hanya huruf shad saja. Shad maknanya. Itu yang pertama yang diambil oleh Imam Al-Qurtubi, Imam Amir Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri dan imam-imam yang lain. Terus ada pendapat yang kedua. Jadi kenapa shad itu ya dia itu tidak diberikan makna. Ada juga pendapat yang kedua yang dimaksud dengan shad, alif, lam, mim dan sebagainya itu adalah nama-nama daripada surat. Ketika Nabi SAW itu mengimami sholat dan memberikan sabdanya kepada para sahabat, maka beliau tidak langsung mengatakan surat ini, misalkan bacalah surat As-Sajdah. Tidak. Kan kalau misalkan di dalam Al-Quran ada yang namanya surat As-Sajdah, diawali dengan alif lam mim. Nabi tidak mengatakan langsung surat As-Sajdah, tapi mengatakan alif lam mim. Makanya para ulama yang berpendapat bahwa yang namanya shad, alif, lam, mim dan sejenisnya itu adalah maknanya nama-nama surat. Ya, ada beberapa ulama yang berpendapat seperti ini. Dan ada pendapat yang ketiga, bahwa yang disebut dengan shad, alif, lam, mim dan sebagainya itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman yang paling rajih, yang paling diambil oleh para ulama adalah yang mana? Kira-kira pendapat yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Yang pertama, mereka mengembalikan semua maksud dan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam surat ini ketika penyebutan shad itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa menyampaikan bahwa di dalam surat shad itu mengandung banyak sekali istilahnya perdebatan. Ya. Jadi ada yang namanya ikhtisam. Jadi shad karena di balik kata ikhtisam itu ada huruf shad, maka dihubungkanlah dengan surat shad. Ikhtisam itu artinya perdebatan. Makanya nanti isi di dalam surat shad itu ada beberapa kisah. Beberapa kisah diantaranya adalah kisah perdebatan. Ya, ada beberapa perdebatan diantaranya ada perdebatan antara orang-orang kafir dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita sampaikan. Yang kedua ada perdebatan 2 orang yang bertikai pada masa Nabi Daud alaihissalam. Orang yang bertikai kepada Nabi Daud dan meminta fatwa kepada Nabi Daud terhadap pertikaiannya. Terus yang ketiga perdebatan Al-Mala'il A'la. Ada yang tahu Al-Mala'il A'la apa? Penghuni langit. Al-Mala' itu tempat atau penghuni. Kalau Al-A'la itu yang tertinggi. Yang tertinggi adalah langit. Maksudnya adalah iblis dan para malaikat. Terus yang keempat ada perdebatan antara iblis dan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada kisah mengenai perdebatan penghuni neraka. Baik. Kembali kepada shad. Jadi shad itu adalah sebuah kemukjizatan. Kalau misalkan kita belajar tentang bahasa Arab, itu pasti yang namanya shad itu merupakan syair daripada orang-orang Arab. Jadi dulu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para nabi itu ketika momentum ataupun peristiwa yang sedang viral pada saat itu. Misalkan contohnya seperti
Nabi Musa. Nabi Musa, pada zaman Nabi Musa itu banyak sekali tukang sihir. Bahkan Fir'aun itu punya ratusan tukang sihir. Jadi pada zaman Nabi Musa banyak sekali tukang sihir. Jadi untuk melawan yang namanya mukjizat itu melemahkan lawannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Dia bukan sihir, tapi lebih hebat daripada sihir. Bahkan bisa mengalahkan semua pengikut daripada Fir'aun yang pada saat itu menjadi tukang sihir. Dan mereka kebanyakan beriman kepada Nabi Musa. Seperti zamannya Nabi Isa. Pada saat itu banyak sekali penyakit sopak, penyakit kusta, penyakit yang mungkin saat ini tidak bisa disembuhkan. Menurut sebagian orang tidak bisa disembuhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa untuk bisa menyembuhkan orang yang sakit. Hanya tinggal diusap, hilang penyakitnya. Misalkan penyakit kulit, diusap kulitnya, hilang seketika sakitnya. Bahkan bukan hanya itu, bahkan Nabi Isa bisa membangunkan atau menghidupkan orang yang mati, orang yang wafat, orang yang meninggal. Nah, jadi ketika zaman Nabi SAW, Allah turunkan sebuah mukjizat, di mana pada saat itu orang-orang Arab, terutama kafir Quraisy, orang-orang Quraisy pada saat itu, mereka faham, mereka pandai, mereka ahli dalam mengolah kata. Mereka pandai ilmu balaghah, pandai dalam berpuitis, pandai dalam berkata-kata. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat berupa Al-Qur'an, di mana di dalamnya memuat kata-kata yang sangat indah. Bahkan orang-orang Arab sendiri terkagum-kagum dengan Al-Quran. Misalkan kalau orang-orang Arab itu membuat syair, istilahnya syair kalau di sana. Kalau di Indonesia namanya puisi, sajak dan sebagainya, pantun. Ya. Tapi kok di Arab sana namanya syair. Ya. Bukan syair. Kalau syair adalah orang yang bersyair. Jadi jangan salah, jangan keliru ketika kita mengucapkan sebuah kata. Kalau syair itu berarti pekerjaannya. Tapi kalau misalnya syair berarti orang yang bersyair, begitu. Ya. Jadi terkagum-kagum mereka dengan Al-Quran. Kalau misalkan mereka membuat syair salah, itu biasanya ketahuan karena sudah ada ketukannya. Tapi kalau misalkan Al-Quran, itu mereka sudah berpasrah tangan. Maksudnya berlepas diri, sudah tidak bisa mengungguli yang namanya Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu ayat dalam Al-Quran, karena orang-orang dulu, orang-orang kafir itu dia ingkar terhadap Al-Quran, dan Allah pun memberikan mereka satu ayat, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Orang-orang kafir itu mengingkari, meragukan Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menganggap yang namanya Al-Quran itu adalah buatannya Muhammad, katanya. Buatannya Muhammad, padahal Al-Quran itu adalah jelas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua perkataan yang ada pada Nabi SAW itu merupakan wahyu, bukan hanya sekedar hawa nafsu belaka. Ya, tapi itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkar terhadap Al-Quran, maka Allah memberikan perintah kepada mereka, buatlah Al-Quran
buatlah Al-Quran. Bahkan Allah bukan hanya sampai di situ. Oh, mungkin mereka sulit bisa membuat Al-Quran. Buatlah satu surat yang semisalnya. Tidak bisa juga. Satu ayat. Buatlah satu ayat yang semisal dengan Al-Quran. Tidak. Maka dilanjutkan dengan ayat setelahnya, fa illam taf'alu wala taf'alu. Mereka tidak akan pernah bisa dan pasti tidak akan pernah bisa. Nah, itulah keingkaran, keraguan mereka terhadap Al-Quran. Makanya sampai sekarang orang-orang kafir itu dia ingkar terhadap Al-Quran, karena mengatakan bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah buatannya Muhammad. Maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak surat, termasuklah huruful muqatta'ah ini sebagai mukjizat daripada Al-Quran. Mukjizat daripada Al-Quran. Shad. Saya ingin bertanya, Pak, Bu ingin bertanya, Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bosan gak membacanya? Enggak ya? Kita lihat, misalkan baca Al-Fatihah dalam sholat, itu berapa kali diucapkan dalam seharinya? 17 kali. Minimal. Tidak ada bosannya. Mustahil kalau bukan itu firman Allah, mustahil kalau bukan itu adalah wahyu dari Allah, mustahil kalau itu bukan mukjizat dari Allah. Kalau nggak bosan, itu mustahil. Kalau misalkan kita baca buku, baca koran, hanya 5 menit saja sudah bosan. Bahkan diulang-ulang bosan. Tapi Al-Quran tidak. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Jangan cari lagi ilmiah-ilmiah yang lain. Terbukti bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan ini. Dengan ketidakbosanan kita membaca Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu adalah yang diawali suratnya dengan surat Shad, merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan masih di ayat yang pertama, wal qur'ani dzikr. Ya. Di sini wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal qur'ani dzikr, ayu maksudnya adalah wal qur'an al mushtamilu ala ma fihi dzikrun lil ibad wa naf'un lahum fil ma'ashi wal ma'ad, yaitu Al-Quran yang mencakup segala hal, berisi peringatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kita itu berisi peringatan. Kalau misalkan kita lalai, kita lupa gak kira-kira Pak Bu kita biasanya? Sering lupa gak? Sering lupa, karena itu memang sifat manusiawi. Ya. Sifat manusiawi itu memang sering lupa. Al-insan mahallul khata'i wa nisyan. Nisyan itu lupa. Dan kata dalam bahasa Arabnya manusia itu adalah al-ins. Seakar kata dengan kata nisyan, yang memberikan makna atau maksud bahwa manusia itu lekat sekali dengan yang namanya lupa. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan. Jadi peringatan itu adalah pengingat, ya, peringat. Jadi Al-Quran di dalamnya itu bukan hanya sekedar berisi kisah-kisah dan yang lainnya, tapi berisi peringatan kepada kita semuanya, dan memberikan manfaat bagi mereka baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi manfaatnya bukan hanya kita rasakan di dunia, tapi juga akan kita rasakan di akhirat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Jadi kalau misalkan kita berada dekat dengan Al-Quran, misalkan di sini kita mengkaji Al-Quran, pasti hidupnya akan mulia. Amin. Apalagi orang yang menghafalkan Al-Quran. Di sini ada yang ingin menghafal Quran? Ada. Ada yang pengen, ada yang enggak? Pengen semuanya, pasti pengen. Karena apa?
orang yang menghafal Al-Quran itu pasti bisa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dan itu pasti. Karena kedekatannya dengan Al-Quran dihafalkan, lalu ditadaburi, diamalkan, pasti akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah menjadi keluarga Allah, apapun yang kita inginkan pasti dikabulkan, pasti diberikan. Ya, itulah salah satu keutamaan orang yang menghafal Quran. Bukan hanya itu, bukan hanya orang yang menghafalkan Quran, orang yang membaca. Nah, di sini saya pengen tanya dulu. Ini kan sudah mulai mau bulan Ramadan, ya. Sudah punya target untuk nanti Ramadannya hatamnya berapa kali? Dua kali, ya. Mungkin yang sebelumnya punya khataman di Ramadan yang lalu itu 2 kali, mungkin tahun ini bisa nambah 3 kali, ya. Kalau misalkan tahun ini 3 kali, berarti tahun depan 4 kali. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita agak bergeser sedikit ke pembahasan ini sedikit, bahwa yang disebut dengan Ramadannya berhasil adalah mereka yang lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Kalau misalkan sama, ya berarti dia merugi. Kalau misalkan lebih ataupun misalkan kurang daripada tahun yang lalu, berarti dia celaka. Kalau misalkan dia bisa lebih, maka dia termasuk orang yang beruntung. Mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, kita targetkan bukan hanya Quran, tapi amalan-amalan yang lain. Sholatnya yang awalnya hanya wajib-wajib saja, itu dikerjakan, ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Bukan hanya puasanya yang wajib-wajib saja. Misalkan sekarang sebelum Ramadan, puasa sunnahnya ditingkatkan. Nanti kalau sudah Ramadan, sholat sunnahnya ditingkatkan. Nah, itu insya Allah kalau sudah mulai membangun atau membiasakan diri dengan hal yang kebaikan seperti itu, nanti insya Allah pada bulan Ramadan kita sudah terbiasa dan akan diringankan untuk bisa melaksanakannya. Baik, di sini di dalam ayat ini disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai peringatan bagi kalian itu adalah yang diambil pendapatnya oleh Imam Qatadah, di mana di sini awalnya wal Qur'ani dzikr, yang dimaksud dengan zikr di sini maknanya kalau di mushaf yang terjemah itu adalah keagungan. Padahal kalau kita lihat di sini yang dinamakan dengan az-zikr, makna asalnya ialah ingat, ya. Makanya Al-Qur'an itu disebut dengan kata az-zikr, bahwa senantiasa diingat-ingat terus oleh manusia. Itulah Al-Qur'an. Nah, di sini disebutkan dengan makna keagungan, ya. Nah, maka di sini para ulama ada berbeda pendapat. Nah, inilah yang disebut dengan tafsir. Itu banyak sekali nanti kita berbicara dengan pendapat para ulama. Karena yang namanya tafsir itu bukan hanya berada dalam satu ijtihad, bukan hanya berada dalam satu ulama saja. Tapi nanti ada beberapa ulama yang mungkin pemikiran, pendapat ulama antara ulama satu dengan yang lainnya itu berbeda. Makanya nanti kita akan belajar pendapat ini, pendapat itu, pendapat ulama ini, pendapat ulama itu, ya, gitu. Jadi yang dimaksud dengan tadi wal Qur'ani dzikr, nah di sini kan disebutnya adalah keagungan. Di sini Imam As-Suddi berpendapat yang mempunyai keagungan, ya, yang mengandung peringatan. Bukan hanya itu, tapi yang mempunyai kemuliaan. Jadi Al-Qur'an itu adalah mempunyai kemuliaan dan kedudukan. Sebagaimana orang yang mempelajarinya seperti kita di sini, itu akan diberikan derajat atau kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak menginginkan yang namanya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat yang kedua
balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Di sini disebutkan yang maknanya sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Nah, di sini yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang dimaksud dengan kesombongan oleh para ulama itu adalah bersikap angkuh, ya. Yang namanya sombong itu pasti yang pertama batarul haq, dia menolak kebenaran. Yang kedua waghamtun nas, dia merendahkan manusia. Itulah orang-orang kafir. Mereka menolak kebenaran. Al-Quran itu datangnya dari Allah, mereka tolak. Mereka ingkari itu bukan bagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merendahkan manusia, merendahkan Nabi SAW sebagai manusia, sebagai yang memberikan peringatan kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Mengancam mereka, menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan orang-orang atau umat-umat yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan kitab-kitab yang Allah turunkan. Nah, di sini kita mencoba untuk menguji wawasan daripada Bapak dan Ibu sekalian. Kitab-kitab Allah yang Allah turunkan di dunia itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama Zabur. kitab Zabur. Yang kedua Taurat, Injil, dan Al-Quran. Selain ini ada nggak yang turun? Kata siapa? Kata siapa? Kata saya. Ya. Jadi yang dinamakan dengan kitab Allah itu bukan hanya 4. Yang ini yang disebutkan hanya yang kita ketahui saja. Ada beberapa kitab ataupun yang disebut dengan suhuf. Makanya di akhir daripada surat Al-A'la Allah sebutkan inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Di situ ada suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Jadi bukan hanya satu. Jadi yang namanya kitab itu adalah panduan atau pedoman dalam berkehidupan. Jadi Allah menurunkan banyak sekali panduan ataupun kitab ataupun suhuf itu kepada manusia. Nah, yang mewakili sebagai manusia itu adalah para nabi. Ya. Di sini orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran ataupun terhadap kitab-kitab Allah itu sudah ada sebelum Nabi SAW itu diutus. Ya. Seperti zamannya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Mereka ada yang menolak. Bahkan ada sampai yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Itu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Ya, dia bukan hanya sekedar menolak, tapi juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Maka di sini Allah mengancam mereka dengan menyebutkan bahwa orang-orang sebelum mereka itu sama seperti mereka, ingkar, dusta terhadap Al-Quran. Tapi apa? Allah membinasakan mereka semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam ahlakna min qablihim min qarn." Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, yaitu umat yang mendustakan. Fanadau, lalu mereka meminta pertolongan. Nah, setelah mereka ingkar, lalu Allah turunkan azab kepada mereka. Lalu mereka meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Orang-orang kafir sejatinya mereka itu yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Yakin. Tapi mereka itu tidak mau meyakini bahwa kebenaran itu datang dari seorang manusia. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Yang mereka ingkari adalah Nabi SAW sebagai pembawa wahyu. Jadi bukan Allah.
Kalau mereka katakan, kalau mereka ditanya siapa Tuhanmu, pasti mereka menjawab la yaqulunallah. Mereka menjawab pasti Allah, bukan yang lain. Tapi di samping mereka menuhankan Allah, mereka juga menuhankan yang lainnya, seperti berhala, batu-batu, dan yang lainnya. Seperti di Mekah, itu banyak sekali berhala-berhala. Ada yang tahu nama berhalanya siapa? Siapa? Ular. Latta, Uzza, Manat, Hobal, dan yang lainnya. Masih banyak. Nah, jadi mereka menyembah Allah, menyembah juga Tuhan-Tuhan yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau misalkan ada yang menyekutukan Allah, berarti dia telah musyrik, telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyuruh kita untuk menuhankan Allah satu-satunya. Ketika mereka sudah diberikan azab, mereka meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan Allah. Ya, yang tadi mereka hanya minta kepada berhala-berhalanya. Ketika mereka ingkar, ketika mereka tidak ingat terhadap peringatan yang dibawa Nabi, mereka meminta pertolongan kepada berhala mereka. Tapi ketika sudah bencana turun, baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat terhadap diri kita sendiri. Kalau misalkan kita diberikan kenikmatan oleh Allah, misalkan kekayaan, masih ingat gak terhadap Allah? Kekayaan, masih ingat gak kepada Allah? Ingat. Ingat, percaya masih ingat? Ingat. Percaya. Terkadang ada orang yang diberikan kekayaan, setelah diberikan kekayaan, dia itu malah tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Qarun. Ya, Qarun itu awalnya miskin. Dia meminta doa kepada Nabi Musa untuk bisa diberikan harta, kekayaan, supaya bisa bersedekah. Tapi ketika sudah diberikan, dia lupa terhadap janji-janjinya untuk bersedekah. Malah dia mengumpulkan harta sebanyak mungkin, dikumpulkan semuanya, ditaruh di dalam sebuah rumah, di mana kuncinya saja itu dibawa oleh 7 unta yang besar-besar, itu tidak bisa terbawa, saking banyaknya. Diberikan kenikmatan oleh Allah supaya bisa kembali ke jalan Allah, malah lari daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang seperti itu. Tapi ketika sudah ingin dibenamkan di dalam tanah, dia baru bertaubat kepada Allah. Ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah terkadang manusia. Terkadang diberikan nikmat sedikit saja, apalagi banyak, itu sudah lupa dengan Allah. Ingatnya ketika sudah nikmat itu dicabut. Ya, seperti Fir'aun. Itu ada kisahnya Fir'aun. Fir'aun di mana dia terus diberikan peringatan oleh Nabi Musa, sama halnya seperti Qarun diberikan peringatan, tapi malah menolak, ingkar dan menjadi Tuhan, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika sudah masuk ke laut, ingin ditenggelamkan, dia bertaubat kepada Allah. Tapi itu sudah bukan masanya lagi. Karena kata Allah, kalau sudah Allah berikan azab, maka tidak ada lagi waktu untuk bisa bertaubat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarqudun." Maka tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya. Ya, ingin berlindung ke tempat yang aman. La tarqudu warji'u, janganlah kamu lari tergesa-gesa, kembalilah ila ma utriftum fih, nikmat yang telah kamu rasakan. Ya, wa masakinukum la'allakum tus'alun, dan kepada tempat-tempat kediamanmu yang baik supaya engkau ditanya. Jadi di sini para orang-orang kafir itu ketika
nikmat itu mereka sudah diberikan, lupa dengan Allah, ingkar terhadap Allah. Ketika nikmat itu dicabut, mereka kembali lagi kepada Allah dan ingin bertobat kepadanya. Tapi kata Allah, itu bukan sudah masanya lagi. Mereka, Allah mengabarkan kepada orang yang kafir, mengabarkan kepada orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran tadi, ya, yang disebutkan dengan wal Qur'ani dzikr, bahwa Al-Quran adalah tempatnya tinggi, tempatnya agung, bahkan mulia orang yang membacanya, orang yang mempelajarinya. Tapi mereka malah ingkar. Jadi untuk pelajaran ataupun kesimpulannya, ya ini mungkin ayatnya kita putus sampai di sini karena waktunya sudah habis. Ya, nanti insya Allah kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan lagi, waktu lagi, kita akan kembali untuk membahas mengenai surat Shad. Bahwa pelajarannya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu, macam-macam nikmat, entah itu kesehatan, entah itu kekayaan, entah itu nikmat luang, nikmat keimanan yang kita dapatkan hari ini sehingga kita bisa di sini, ataupun nikmat-nikmat yang lain, nikmat seorang anak, nikmat seorang istri yang salehah atau suami yang saleh, itu merupakan sebuah nikmat dari Allah. Jangan sampai kita lalai terhadapnya. Ya, jangan sampai kita lalai terhadap Allah karena nikmat tersebut. Karena pada hakikatnya semua nikmat yang Allah berikan itu adalah hakikatnya titipan dari Allah. Allah ingin menguji kita semuanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita semuanya dengan diberikan nikmat. Siapakah yang dengan nikmat itu kita bisa beribadah kepada Allah, bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki atau memperindah amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita lulus dengan ujian itu, maka kita akan mendapatkan predikat orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan kita lalai, misalkan kita lupa terhadap nikmat yang telah Allah berikan dan kita jauh dari Allah, maka pasti kita sudah berada dalam keadaan orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa menjalani kehidupan dengan sesuai apa yang Al-Quran pedomankan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntunkan, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar apa yang menjadi keinginan kita, impian kita untuk bisa memasuki surga Allah bersama-sama itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Karena ini waktunya dekat dengan Ramadan, semoga kita yang berada di sini disempatkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan. Baik, untuk itu kami akhiri untuk pembahasan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semuanya hidayah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.